Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullu syai'in yajri bitaqdirihi wa masyiatihi, dan segala sesuatu terjadi berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfadhu, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. La masyiata lil ibad, tidak ada kehendak bagi hamba illa ma syaa lahum, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi mereka, yaitu bagi para hamba. Fama syaa lahum kan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi para hamba pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Baik. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Masyiah yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya, semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk berkehendak tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi walaupun makhluk tidak berkehendak. Gitu ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Fama syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasa lam yakuni." Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun saya enggak berkehendak. Misalkan orang siapa sih yang pingin misalkan kemalingan uangnya, tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi walaupun kita enggak suka. Siapa yang pingin misalkan sakit, enggak ada yang mau lah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pasti terjadi walaupun kita enggak suka. Ya. Wa ma syi'tu illam tasha lam yakuni. Apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kita berkehendak, kita ingin untuk berangkat haji, tapi Allah belum mentakdirkan, ya enggak terjadi. Ya, kita ingin untuk menjadi orang yang alim, tapi Allah belum menghendaki, ya belum terjadi. Ya, apa yang kita kehendaki, kalau Allah belum menghendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun kita tidak kehendaki. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menunjukkan tentang keluasan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini banyak sekali. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keluasan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 30. Allah berfirman,
wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk boleh saja berkehendak, tapi kehendak makhluk tidak akan terwujud kecuali apabila Allah menghendaki. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat yang sangat penting, yaitu surat At-Takwir ayat 28-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah, lurus di atas jalan yang benar, di atas agama yang benar. Allah mengatakan liman sya'am, bagi siapa yang berkehendak di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya manusia punya kehendak. Maka ini bantahan kepada kelompok apa? Al-Jabariyah, yang mengatakan makhluk itu tidak punya kehendak. Makhluk itu terpaksa. Dia ibarat seperti wayang yang diperagakan oleh dalangnya. Kemanapun wayang itu gerak ke kanan atau ke kiri sesuai dengan dalangnya. Atau mereka mengibaratkan manusia itu seperti dedaunan pohon yang terkena angin, entah mau ke timur ataukah ke barat, terserah angin, nggak punya kehendak. Sehingga salah seorang di antara mereka memperumpamakan alqahu fil yammi, alqahu fil yammi maghluban wakila lahu, iyyaka wal ma'i antabtalla bil ma'i. Ibarat seorang yang dilempar ke laut dalam keadaan terikat, kemudian dibilang jangan sampai kena air. Ya nggak bisa. Demikian juga makhluk. Makhluk itu terpaksa, nggak punya apa? Kehendak. Ini kelompok Jabriyah. Dan ini terbantahkan oleh firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan makhluk itu punya kehendak, dan ini fakta. Apa yang Allah firmankan ini fakta. Dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita pasti punya kehendak. Tatkala kita dipilihkan kepada kita antara dua pilihan. Ada aqua ini, ada yang satu lagi, isinya kosong. Tentu saja milihnya yang ada isinya. Apalagi kalau isinya air, air asin. Tentu orang akan mirip. Dia punya kehendak. Kalau kita mau pergi ke Surabaya, dan kita adalah ingin menaiki sepeda motor, ada dua jalan. Jalan yang satu lurus, nggak macet, bagus. Yang satu lagi, macet, lagi ada kecelakaan di sana. Terus jalannya juga nggak enak, banjir. Tentu orang yang punya akal akan memilih jalan yang enak. Itu menunjukkan manusia punya kehendak. Kalau dikatakan kepada orang Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu nggak punya kehendak, mana pilihan kamu? Mau saya pukul atau tidak saya pukul? Tentu dia milih nggak mau dipukul. Menunjukkan bahwasanya dia punya pilihan. Kan? Kalau mengatakan minta dipukul, ya pukul aja. Taib. Yang selanjutnya Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk walaupun punya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun makhluk berkehendak, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Dan ini bantahan kepada kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk bebas melakukan perbuatannya
Ya, dengan kehendaknya tanpa ikut campur dengan kaitan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia enggak ada ikatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir, dan mereka dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sebagai kelompok yang telah keluar dari agama Islam sampai beriman dengan takdir. Ya, tatkala dikatakan kepada beliau bahwasanya di Basrah ada Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya yang mengingkari takdir, maka Ibnu Umar mengatakan, "Ahbirhum bi annani bari'um minhum wa hum bura'a'um minni." Ya, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka juga, andai saja mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai beriman kepada takdir. Menunjukkan apa, ikhwan? Kafir. Orang yang tidak percaya kepada takdir berarti kafir, tidak diterima sedekahnya sampai mengimani tentang takdir. Taib. Jadi, ikhwan, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Masyiah, dan insyaallah nanti akan diperjelas lagi ketika kita akan berbicara tentang masalah takdir. Tapi karena ini ada kaitannya dengan takdir, karena di antara rukun iman kepada takdir adalah beriman tentang masalah Masyiah Allah, maka kita singgung sebentar. Jadi intinya harus kita yakini bahwa manusia punya atau makhluk punya kehendak. Tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Maka jangan tersesat seperti kesesatan orang-orang Jabariyah atau kesesatan orang-orang Qadariyah. Karena mereka hanya mengambil satu dalil, tidak mengambil dalil yang lainnya. Dan ini satu penyimpangan. Ketika kita mengambil separuh dalil tetapi tidak mengimani dalil yang lain, ini sumber penyimpangan dan kesesatan. Baik. Kemudian Syekh mengatakan di situ masyiatuhu tanfat. Masyiah Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Masyiah Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak seperti masyiah kehendaknya makhluk. Kalau makhluk berkehendak kadang terwujudkan, kadang tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berkehendak, tidak ada kata yang mustahil, pasti akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka pasti terjadi. Adapun makhluk, betapa banyak kita menginginkan sesuatu, betapa banyak kita berkehendak untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata apa? Tidak terwujudkan. Kita berkehendak ingin banyak uang, ternyata nggak banyak-banyak juga uangnya. Kita pengen pengen cepat punya istri, tapi ternyata di mana-mana tertolak terus, dan seterusnya. Manusia banyak yang berkehendak tapi tidak terwujudkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Baik. Ada satu masalah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di antara kewajiban kita adalah beriman dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 35? Tatkala orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kami tidak akan syirik
Demikian juga bapak-bapak kami. Bukankah orang-orang kafir di sini menetapkan adanya masyiah Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam ayat ini bukan karena orang kafir itu menetapkan masyiah bagi Allah. Cuma mereka, ya, ini keterangan para ulama, mereka mengharuskan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan. Sehingga mereka mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya kita enggak buat syirik. Tapi buktinya kita syirik tidak diapa-apain sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharuskan masyiah Allah itu apa? Pasti dicintai. Dan ini tidak benar. Karena masyiah itu seperti apa? Iradah kauniyah. Paham apa enggak? Iradah itu ada dua macam. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi, tapi enggak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah enggak mesti terjadi dan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Pasti terjadi tapi enggak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya misalkan gempa bumi. Itu masyiah. Iradah kauniyah. Tapi apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak, musibah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekufuran, adanya neraka, adanya setan, adanya orang kafir. Itu masyiah atau iradah kauniyah, tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir beranggapan bahwa perbuatan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikehendaki, karena terjadi. Karena terjadi pasti dicintai oleh Allah. Ini salah. Ya. Tidak semua yang terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekarang banyak kejadian misalkan ada orang mencuri. Apakah berarti Allah mencintai pencurian? Ya enggak. Jangan mengatakan Allah kalau enggak mencintai pencurian, kenapa Allah mengizinkan, mentakdirkan ada pencuri? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki perzinaan, tidak mencintai perzinaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada orang berzina? Jangan seperti itu. Tidak ada keharusan antara kehendak dengan kecintaan. Tidak semua yang dicintai, tidak semua yang dikehendaki Allah pasti dicintai. Ini harus difahami sehingga kita memahami masalah takdir dengan benar. Ya. Orang-orang kafir mereka beranggapan tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka menyembah berhala dan sebagainya, berarti ini dicintai oleh Allah. Ini yang diingkari oleh Allah. Saya mau mentakdirkan kalian seperti itu bukan berarti saya cinta kepada kalian. Ya? Paham ya? Paham apa enggak? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, belum tentu Allah cinta sama neraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kekufuran orang kafir, adanya setan, apakah berarti Allah cinta sama setan? Enggak. Ya, harus dibedakan antara iradah kauniyah atau masyiah dengan iradah syar'iyyah. Kalau kita tidak membedakan, kita akan terjatuh di dalam kesesatan. Oleh karenanya penting membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hikmah yang lain. Allah menciptakan iblis agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan neraka agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang kafir agar terjadi jihad, agar terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau semuanya orangnya baik semuanya. Ya, orangnya soleh semuanya. Berarti enggak ada dong amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Enggak ada dakwah ila wahi jalla
wa ala. Enggak ada saling menasihati. Orang semuanya sudah baik semuanya. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan ya, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Jadi masalah masyiah ini harus kita fahami secara benar. Ya, secara benar. Taib. Atau juga ayyuhal ikhwah, dan kemarin sudah kita singgung juga ya. Sebagian orang juga kesulitan di dalam memahami tentang hadis ya, hadis ihtajja Adamu Musa. Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini, ya, sebagian orang berdalil dengan hadis ini karena salah paham, sehingga mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan dengan alasan apa? Takdir. Dengan alasan ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan sebuah kaidah ya, yang disebutkan oleh para ulama, apa? Al-qadaru yuhtajju bihi indal masaib la indal ma'aib. Takdir itu boleh dijadikan hujjah dalam masalah musibah, bukan dalam masalah apa? Maksiat. Bukan dalam masalah maksiat. Kalau musibah, misalkan kita kena musibah sakit, atau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita berdalil dengan takdir, itu boleh. Ya sabarlah, ini semuanya sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah SWT. Itu benar. Ya. Tapi kalau berdalil dengan takdir untuk maksiat, nggak boleh. Ketika dinasihati, akhi, ya, mbok cepet tobat. Masa kamu seperti ini terus? Jawabnya apa? Enteng. Saya dari sononya udah takdirnya kayak gini, ya udah. Nggak boleh berdalil dengan takdir untuk sebuah apa? Kemaksiatan. Makanya kemarin juga sudah saya ceritakan tentang kisah seorang pencuri pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika akan dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, dia kemudian apa? Protes. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan takdir sebagai alasan mencuri. Maka Umar bin Khattab balik mengatakan, saya pun akan potong tangan kamu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Tapi bagaimana dengan hadis ihtajja Adamu Musa bil qadar? Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam tentang masalah apa? Takdir. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya mengkritisi Adam alaihissalam, maka Adam alaihissalam mengatakan, bagaimana kamu mencela saya tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 50 tahun penciptaan. 50 ribu tahun penciptaan. Maka hadis ini harus dipahami. Pertama, hadis ini sahih. Hadis ini adalah apa? Sahih. Harus kita imani. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, jangan mengingkarinya seperti orang-orang Qadariyah mengingkari hadis ini enggak benar. Makanya diceritakan oleh As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, sebuah kisah yang sangat bagus. Tatkala Muawiyah Adh-Dharir menyampaikan hadis ini di hadapan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tiba-tiba ada seorang yang protes. Ya. Kapan ketemunya Nabi Musa sama Adam? Kok bisa debat kayak gitu? Kok bisa dialog? Emang kapan ketemunya? Nabi Musa kapan? Nabi Adam kapan? Ya. Maka Harun Ar-Rasyid marah.
Ya, yuhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta taqulu kadza wa kadza. Ya, dia menyampaikan kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu bantah dengan ucapan seperti ini. Ya, sampai Harun ar-Rasyid marah, enggak ada yang bisa mendiamkannya. Saking marahnya. Ya, tapi lama-kelamaan kemudian apa? Ditenangkan oleh orang-orang sekitarnya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Adam alaihi salam, Musa alaihi salam mengkritisi Adam alaihi salam bukan karena dosa. Jadi Adam alaihi salam bukan beralasan dengan takdir untuk sebuah dosa. Bukan. Tapi untuk sebuah musibah yang sudah terjadi. Jadi bukan karena dosa. Jadi jangan jadikan hadis ini untuk alasan apa? Itu Nabi Adam aja berdalil dengan takdir untuk masalah apa? Dosa. Enggak. Adam alaihi salam tidak berdalil dengan takdir untuk sebuah dosa. Karena sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi. Tapi Adam alaihi salam berdalil dengan takdir untuk sebuah musibah. Musibah apa? Musibah ketika dia dikeluarkan dari surga. Jadi seakan-akan Nabi Musa alaihi salam itu mengkritisi. Sebenarnya kamu kalau nggak keluar dari surga enak kita. Anak-anak Adam enak jadi penduduk apa? Surga semuanya. Tapi kamu dikeluarkan, ya udah jadinya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka Adam alaihi salam mengatakan, ini adalah sebuah ketentuan, jangan diprotes lagi. Allah telah menentukan. Ya. Jadi Nabi Adam alaihi salam berdalil dengan takdir bukan untuk dosa, tapi untuk apa? Musibah. Dan boleh, tadi sudah kita katakan, kalau berdalil dengan takdir untuk sebuah musibah itu boleh. Tapi kalau untuk melakukan dosa, ini yang enggak boleh. Ya, dan Nabi Adam alaihissalam dalam masalah ini bukan untuk sebuah dosa. Karena dosa, beliau sudah istighfar, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Baik. Selanjutnya kata beliau, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha'u wa yahdhilu wa yabtali adla. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dan menjaga dan memberikan keselamatan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan orang yang Dia kehendaki, wa yahdhilu, dan menghinakan, wa yabtali, dan memberikan ujian dan cobaan, adla, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dalilnya sangat banyak sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 8. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat cinta keimanan kepada kalian dan menghiasinya pada hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membuat benci kepada kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Ya, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu kata Allah, fadlam minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, ya, karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah mengakhiri firman-Nya tersebut dengan apa? Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk dikasih hidayah. Dan Allah Maha bijak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada si fulan dan tidak memberikan hidayah kepada si fulan? Allah Maha bijak. Jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zalim. Kenapa
Yang satu diberi petunjuk, yang satu enggak diberi petunjuk. Allah Maha bijak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan nikmat kepada kita, ya, jangan sekali-kali sombong. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala ngasih saya petunjuk, ngasih saya nikmat karena saya memang orangnya pantas. Ya. Pantas kalau mendapatkan apa? Nikmat. Jangan. Ya, berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ya'simu wa yu'afi fadla. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan keselamatan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya, sebagaimana dalam Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 70. Itu adalah keutamaan dari Allah, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha mengetahui. Kemudian ya, perlu diketahui bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Ya, tadi kan Allah mengatakan penulis mengatakan yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah bayan, hidayatul irsyad. Hidayah berupa keterangan, penjelasan. Dan ini mencakup orang kafir, mencakup orang mukmin. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 17, "Wa amma Tsamudu fahadainahum." Adapun kaum Samud, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa ini? Hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Ya, baik. Yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik. yakni taufik Allah SWT kepada sebagian hambanya untuk menerima kebenaran, melapangkan dadanya untuk menerima al-haq. Dan ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama hidayatul dalalah wa hidayatul bayan, itu enggak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun bisa. Kita memberikan keterangan, dakwah, itu hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayatul taufik, maka ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Ya, sesungguhnya engkau, ya, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa ini yang enggak bisa dilakukan oleh Nabi? Hidayatul taufik. Jadi makna ayat ini adalah hidayatul taufik. Adapun kalau hidayatul bayan, hidayatul irsyad, sekedar penjelasan, Nabi punya. Nabi bisa melakukan hal itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi yang ditetapkan dalam ayat ini, yaitu surat Asy-Syura ayat 52, itu maksudnya adalah hidayatul irsyad. Dan yang ditiadakan dalam surat Al-Qasas ayat 56, itu maksudnya adalah hidayatul at-taufik. Hidayatul at-taufik. Dan ini, ayolah ikhwah, penting. Pembagian ini penting, bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul bayan dan ada hidayatul taufik, hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, ya, sekedar menjelaskan, menyampaikan, ya. Ini umum, ya. Manusia juga bisa. Nabi Muhammad bisa, kita juga bisa. Adapun yang kedua hidayatul taufik, maka ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah
Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi pembagian ini penting karena apa? Menurut orang-orang Mu'tazilah, hidayah ada satu saja. Ya, yaitu apa? Hidayatud dalalah wal irsyad. Adapun hidayatul taufik, ya, itu tidak ada. Sehingga mereka mengartikan innaka la tahdi man ahbabta itu adalah, ya, maksudnya adalah hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Dan ini adalah sebuah, ya, kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau maksudnya adalah hidayatul irsyad, Nabi bisa atau tidak? Bisa. Buktinya dalam surat Asy-Syura Allah menetapkan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nabi punya hidayatul bayan, menjelaskan agama, itu Nabi memilikinya. Yang enggak dimiliki oleh Nabi adalah hidayatul at-taufiq. Ya, buktinya ketika Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Thalib, dan ayat ini turun berkaitan dengan pamannya Abu Thalib, Nabi menjelaskan, berdakwah, bahkan mengatakan kul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa saya jadikan pertanggungjawaban besok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hidayatul bayan. Tapi apakah dia Islam? Tidak. Karena Allah tidak memberikan kepadanya hidayatul taufik. Nabi menyampaikan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, penjelasan, tapi taufik milik Allah saja. Nabi sendiri enggak mampu. Padahal pamannya adalah orang yang sangat dia cintai, yang selalu membelanya, yang selalu mendukungnya, bahkan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan semua manusia itu berputar antara di dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala, antara keutamaannya dan antara keadilannya. Perhatikan, antara keutamaan dan keadilan. Tidak ada kedzaliman. Karena Allah telah mengharamkan bagi dirinya kedzaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, saya mengharamkan kedzaliman bagi diri saya, dan saya jadikan haram pada kalian semuanya. Jadi Allah enggak bakal zalim. Ya. Jangan terlintas ketika, ya, kenapa saya ditakdirkan apa? Kok enggak pinter? Teman saya ditakdirkan apa? Pinter. Allah enggak adil dong. Allah zalim. Jangan sampai seperti itu. Kenapa si fulan ditakdirkan apa? Menjadi orang yang baik, dicintai sama masyarakat, sedangkan saya enggak. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zalim kepada hambanya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tahu. Paling tahu apa? Yang paling tahu ini yang berhak untuk mendapatkan nikmat, keutamaan, dan ini tidak berhak. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa muta'alin anil addadi wal andad. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari segala sekutu dan segala tandingan, adad wal andad, ya, sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha tinggi maksudnya kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka
sekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ya yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, sebanding sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, maksudnya Maha suci. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari adanya sekutu-sekutu. Dan ketinggian Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ketinggian dalam masalah sifatnya. Dan ini yang dimaksud di sini. Yani sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi dari memiliki sekutu-sekutu. Allah enggak butuh adanya sekutu-sekutu. Dan ini ketinggian sifat ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah ketinggian zat. Yani zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Dan ini juga disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Di mana banyak orang-orang yang menisbahkan diri kepada beliau. Tapi tidak mengikuti akidah beliau dalam masalah ketinggian Allah. Ya. Imam Abul Hasan al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibana atau Risalah Ahli Saghar tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya. Ya. Nah. Oleh karenanya, orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, ini pada dasarnya adalah menyimpang dari akidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ya, yang akhir. Taib. Selanjutnya, yang terakhir, la rada li qadha'ih wala mu'aqqiba li hukmih wala ghaliba li amrih amanna bidzalika kullih wa aiqanna anna kullam min indih. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, tidak ada yang bisa menolak, protes. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kejelekan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wala mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa mu'aqqib itu mengakhirkan hukumnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 41. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Subhanahu wa taala menghukumi dan tidak ada yang mengakhirkan hukum Allah. Jika Allah telah menetapkan, tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Baik. Wala ghaliba li amrih. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha perkasa, Allah Maha kuat. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerangi suatu kaum, misalkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang melawan para kekasihku, maka saya nyatakan perang kepadanya. Atau ayat tentang riba. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada orang-orang yang makan riba. Barang siapa Allah yang sudah menyatakan perang kepadanya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa aiqanna amanna bidzalika kulli. Kita semuanya beriman dengan semua itu. Wa aiqanna, dan kita yakin anna kullam min indi, bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya, ikhwan, pembahasan ini bahwa manusia memiliki kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwasanya seorang boleh ya berdalil dengan takdir untuk musibah, tapi tidak boleh untuk berdalil dengan takdir dalam masalah apa? Ya, dosa. Dan di antara faedah dari dan di antara kesimpulan pembahasan ini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha adil dan Maha bijaksana. Tidak ada ketentuannya yang bisa dilawan. Tidak ada hukumnya yang bisa diakhirkan, ya. Dan kewajiban bagi kita semuanya adalah untuk beriman. Nah, taib, ada pertanyaan-pertanyaan insyaallah kita tangguhkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.